Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sahabat Firma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun sahabat berada, kembali berjumpa bersama Fikri di channel Firma_Bandung. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya masih di playlist 10 jurus mengubah nasib. Kali ini kita masuk di jurus yang kelima, ubah kompetisi. Baik sahabat, langsung saja kita mulai pembahasannya. Sesungguhnya tidak ada orang maupun kaum yang mengalami perubahan nasib tanpa mereka mengubah dulu arena kompetisi yang mereka ikuti. Semua orang yang sekarang dikenal sebagai tokoh pasti pernah melalui sebuah kompetisi. Ilmuwan terkenal biasanya juara di kampus, doktor termuda, atau memenangkan suatu research award dalam persaingan proposal yang ketat. Artis terkenal biasanya juara kompetisi semacam Indonesian Idol, atau setidaknya lolos audisi yang ketat untuk memerankan tokoh utama. Politisi terkenal biasanya terpilih dalam suatu kompetisi di internal partai atau bahkan pemilu. Pendek kata, tidak ada perubahan nasib kecuali melalui sebuah kompetisi. Persoalannya, kompetisi seperti apa yang ingin kita lalui? Dalam hidup ini setidaknya ada dua kompetisi. Pertama, kompetisi internal, yakni berhadapan dengan diri kita. Ini sebenarnya adalah kompetisi yang paling berat. Kita diminta mengalahkan diri kita sendiri. Bisa berarti mengalahkan ego, mengalahkan capaian kita sendiri. Puasa adalah salah satu cara untuk mengalahkan ego kita. Tetapi dalam puasa pun kita bisa mengalahkan rekor kita sendiri. Kalau tahun lalu, selama bulan puasa kita hanya bisa hatam 1 kali, bagaimana kalau berikutnya kita hatam 2 kali? Atau hatam 1 kali tetapi ditambah hatam membaca tafsirnya? Kalau tahun lalu kita bisa sedekah buat buka puasa 1 orang sehari, bagaimana kalau nanti kita sedekah untuk 2 orang per harinya? Kompetisi internal inilah yang membuat dunia terus maju. Ketika ada seorang juara dunia lari yang tidak terkalahkan, maka selanjutnya dia hanya memecahkan rekornya sendiri. Yang kedua, kompetisi eksternal, yakni berhadapan dengan orang lain. Disinilah kita pandai-pandai memilih arenanya. Rasulullah pun memilih arena. Secara praktis, di awal Nabi mengajak umat Islam berkompetisi melawan kafir Quraisy. Tetapi secara visioner, pandangan masa depan, dari awal Nabi mengajak umat Islam berkompetisi melawan Romawi dan Persia, 2 negara adik kuasa saat itu. Bahkan Nabi mengatakan yang akan mengalahkan Romawi dan masuk Konstantinopel hanyalah panglima terbaik yang memimpin pasukan terbaik. Karena medan kompetisi yang menjadi target sangat prestisius, maka persiapannya pun tidak main-main. Karena itulah, tidak pada tempatnya kita mencari arena kompetisi yang pasti lebih rendah dari kita. Dalam dunia sepak bola, kalau PSSI ingin naik kelas, maka dia harus mencari lawan yang lebih kuat. Maka diundanglah kesebelasan Liverpool atau Chelsea, Manchester United, dan sebagainya, agar para pemain banyak belajar dan berlatih keras. Coba yang diundang kesebelasan dari negara abal-abal, yang di sana bahkan lapangan bola saja tidak ada. Apa jadinya PSSI ke depannya ya? Namun demikian, kadang-kadang dalam kehidupan nyata, kompetisi itu bisa dimanipulasi. Mengerikan ya. Mereka yang memegang kendali kompetisi bisa membuat aturan main yang cenderung memenangkan pihak tertentu. Contoh yang terjadi adalah kompetisi di pasar bebas semisal AFTA atau WTO. Ini ibarat pertandingan sepak bola yang tidak seimbang. Karena besar gawangnya beda, lapangannya miring, dan salah satu kesebelasan tidak pakai sepatu. Pada kompetisi yang tidak fair seperti ini, sebaiknya kita tidak ikutan. Kompetisi di dunia perjudian juga begitu, di mana yang pasti menang adalah bandar judinya.
Dan di dunia politik kita juga menjumpai hal yang sama. Zaman Orde Baru, dahulu ya, pemilu boleh dilakukan secara luber. Tetapi yang menang pasti Golkar. Ini yang belum tahu cerita Golkar ya, nah, silahkan cari. Dan secara ideologis, di sistem demokrasi bahkan harus ada pemilu yang jujur dan adil, tetapi yang menang harus partai pro-demokrasi. Tidak boleh yang pro-Islam. Karena suatu partai Islam menang dan keberpihakan ke demokrasinya diragukan, dapat dipastikan partai Islam pemenang kompetisi itu akan dikudeta. Inilah kalau kompetisi dimanipulasi. Kita bisa saja kompetisi sendiri dengan aturan main yang baru, tetapi tentu kita tidak boleh berbuat hal yang sama. Manipulasi aturan untuk condong kepada kita. Kompetisi tetap diperlukan agar kita naik kelas menjadi yang terbaik. Aturan yang paling fair dalam kompetisi di dunia ini adalah aturan Allah. Karena Allah hanya regulator, tidak mungkin menjadi pemain. Sahabat, yuk ubah kompetisi kita agar Allah ubah nasib kita. Setidaknya ada dua tadi kompetisi yang mesti kita lawan adalah diri kita sendiri, lawan rasa malas, lawan rasa negatif ya, atau perilaku-perilaku negatif dalam diri kita. Pastikan kita selalu optimis, mengejar cita-cita, dan kompetisi di luar sana. Silahkan diikuti, banyak kompetisi-kompetisi, misalkan teman-teman, sahabat Firma, ya, jago desain grafis, silahkan ikuti kompetisi desain grafis, kompetisi lomba adan misalkan, coba ikuti kompetisi, agar kita terpacu untuk terus menjadi yang terbaik. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.